Assalamualaikum Pak Matruri. Waalaikumsalam Bu Han. Ini lagi sibuk enggak nih saya? Tidak. Tidak. Kebetulan saya sedang kosong. Oh lagi kosong. Oke. Ini gini Pak Matruri, kita berkaitan dengan pembelajaran yang besok akan kita laksanakan di kelas ya. Itu persiapannya seperti apa Pak Matruri? Oh iya, kebetulan saya sudah menyusun MA-nya sudah selesai. Kemudian saya sudah menyiapkan media berupa slide PowerPoint, tapi itu belum 100% selesai, masih harus saya pakai strategi. Kemudian media yang lain, alat pakai dan sebagainya sudah saya siapkan. Sudah luar biasa persiapannya nih Pak Matruri, sudah siap tempur ya. Iya. Terus ada kendala tidak ini Pak Matruri? Kendalanya mungkin saya masih bingung tentang istilah diferensiasi itu. Jadi saya bingung nanti ketika mengelompokkan sistemnya bagaimana, dasarnya bagaimana, itu baru dari saya, jadi saya masih menurut Pak Matruri sendiri nih, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa ini Pak? dari sebatas pemahaman saya yang Tuhan juga sampai saya ibunya bagian dari yang saya baca baik buku dan sebagainya, itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sedikit seperti itu. Oh ya, luar biasa ini berarti sudah luar biasa pemahaman tentang berdiferensiasi. Nah, besok itu materinya tentang apa Pak? Materinya tentang aritmatika sosial. Aritmatika sesuai dengan kehidupan anak sehari-hari, kehidupan kita berkaitan dengan jual beli maupun rugi. Oh, seperti itu ya Pak. Terus tujuan pembelajaran yang akan Pak Ruri capai dalam pembelajaran itu apa Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, anak-anak itu bisa memahami keuntungan dan kerugian dari hasil jual beli. Berarti untung rugi ya Pak, untung rugi ya seperti itu. Terus kan ini ada untung ada rugi. Nah, bagaimana trik Pak Matruri di sini untuk menyampaikan istilahnya materi itu ke anak itu bagaimana? Trik saya, anak itu saya ajak untuk menceritakan pengalaman mereka setiap hari berada di sekolah, kan pasti membawa uang. Oh iya. Ya, saya kasih pertanyaan kemarin. Kamu itu paling menggunakan itu apa anak-anak? Untuk jajan. Jajan itu apa anak-anak jajan? Kan membeli. Dari situ saya barang misalnya harga sekian, dijual sekian, nanti yang tahu Terus yang ini dicapai nih, area-area yang ingin dicapai Pak Matruri itu apa saja? Yang ingin dicapai yang pertama, anak-anak itu bisa melakukan diskusi dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, karena memang mereka ini kan harus pembelajarannya berdiferensiasi. Iya. Diskusi pertama diskusi dengan berdiferensiasi. Kemudian yang kedua itu yang disampaikan belajar secara menyenangkan, aktif tetapi menyenangkan. Kemudian bisa kepada siswa. Kemudian yang ingin disampaikan itu belajar termotivasi dengan cara mungkin nanti saya strateginya menggunakan permainan, kompetisi di situ. Strategi yang digunakan permainan ya Pak. Permainan seperti apa itu Pak? Permainannya kurang lebih istilahnya permainan mencari harta. Seperti pramuka yang sering anak-anak lakukan yang bikin Pak. Jadi untuk menuju pos terakhir yang dan masing-masing pos harus dilewati. Dan nanti ada reward berupa hadiah dari olahraga. Biasanya ada rewardnya ini. Agar mereka lebih termotivasi walaupun hadiahnya mungkin nggak seperti itu. Iya, seperti itu ya Pak. Terima kasih sekali ini Pak untuk persiapannya sudah luar biasa untuk action di dalam kelas. Yang mana digunakan kelas berapa ini Pak? Oh 7D ya, oke berarti nanti atau besok Pak? Pembelajarannya besok atau nanti ini? Besok ya oke. Berarti besok kita action. Itu saja Pak Matruri. Terima kasih atas waktunya. Ya, siap. Sesuai rencana saya. Amin, siap.
Ya maaf, kita mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan tetap semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Sebelum kita belajar matematika, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sekarang kalian siapkan kondisi fisik kalian, psikis kalian ya. Apakah pakaiannya sudah rapi semua? Alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan semuanya? Ayo, disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya ya. Bagi yang laki-laki yang bajunya belum dimasukkan, mohon dimasukkan. Sudah dimasukkan semuanya? Sudah, oke baik. Nah sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Ya, nah sekarang coba tengok kanan kiri depan belakang kalian anak-anak. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Ada? Siapa ini? Oh Lita, kenapa Lita? Sakit ya, kita doakan mudah-mudahan kita cepat sembuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, melanjutkan materi yang kemarin yaitu harga jual, harga beli, untung dan rugi. Tapi sebelumnya seperti biasanya kita year dulu ya. Siap? Ya. Oke, Pak Guru beri apa-apa. 1, 2, 3. Matika, matika, manek kulit. Matika, yo manek kulit. Matika, ora ono angele. Definisi naon, mesti dibeli. Sepentiwa. Saya. Matematika. Yes. Tarik lagi yang lebih semangat. Oke. 1, 2, 3. Matika, matika, manek kulit. Matika, yo manek kulit. Matika, ora ono angele. Definisi naon, mesti dibeli. Sepentiwa. Saya. Matematika. Yes. Semangat semuanya. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Apakah kalian semuanya di sini membawa uang? Coba raba saku kalian masing-masing. Ingat yang diraba satunya masing-masing loh ya. Jangan satu yang temannya. Coba diraba satunya masing-masing. Oh, ada yang banyak sekali 20.000 tapi dimasukkan lagi anak-anak. Coba ditunjukkan. Uangnya ditunjukkan diangkat ke atas anak-anak. Gak usah malu diangkat ke atas ya. Ada yang 10.000, 2.000. Oh ternyata 20.000-nya diganti 1.000. Ada yang 5.000. Iya. Nah sekarang pertanyaan Pak Guru. Perhatikan. Silent please. Perhatikan ya. Pertanyaan Pak Guru. Kalian membawa uang dari rumah tujuannya untuk apa coba? Apakah ada yang untuk nabung misalnya? Ada. Bagus sekali. Jadi kalian membawa uang dari rumah selain digunakan untuk jajan, habis kamu berjajan harus disisihkan untuk menabung. Iya. Jadi setiap hari kalian di sekolah menjajan semuanya. Iya. Berarti tanpa kalian sadari anak-anak, sekali lagi tanpa kalian sadari kalian sudah melakukan kegiatan yang namanya aritmatika sosial. Karena di sekolah kalian membelanjakan uang. Kalian di sini sebagai penjual atau pembeli? Pembeli. Ya penjualnya siapa? Cerdas sekali. Tepuk tangan untuk kelas ini. Jadi, ya, mengingat pentingnya materi ini selalu berkaitan erat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita berhubungan dengan aritmatika sosial, melakukan baik jual maupun beli, maka nanti kalian mau perhatikan baik-baik. Pelajari materi aritmatika sosial ini dengan baik. Oke, nah sekarang coba Pak Guru tanya lagi, apa
apakah ada yang orang tuanya sebagai pedagang? Coba tunjuk jari. Kok cuma sedikit sih? 1, 2, 3. Padahal wilayah Binangun itu kan dekat pasar anak-anak ya. Kalau yang lain ada yang bercita-cita sebagai pedagang tidak? Ambil Pak Mas Teguh, bagus sekali. Yang lain selain Mas Teguh? Tidak ada? Iya. Anak-anak jangan malu bercita-cita sebagai pedagang. Ya. Karena pedagang itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi salah satu dari 10 mata pencaharian. Ya. Jadi salah satu dari 10 mata pencaharian adalah pedagang atau dengan cara berdagang. Jadi kalian jangan malu. Coba kalian lihat sekitaran pasar Binangun. Kan banyak sekali pedagang-pedagang yang sukses kan? Ya kan? Tokonya besar seperti Pak Maria, kemudian siapa lagi? Surohim, bagus, tepat sekali. Siapa lagi? Pak Hasan, Pak Tormin. Kemudian yang Pangestu itu siapa yang bangunan? Nah, Pak Etu kan semuanya sukses-sukses dari cara berdagang. Itu semua tidak lepas dari yang namanya aritmatika sosial. Nah, sekali lagi, mengingat pentingnya materi ini, nanti kalian perhatikan dengan seksama, dipelajari dengan sebaik. Dan ternyata anak-anak, Pak Guru juga seorang pedagang loh. Jadi setelah Pak Guru pulang sekolah, di rumah Pak Guru masih menunggu toko. Ya walaupun masih kecil-kecilan nggak apa-apa lah. Kenapa Pak Guru sekarang membuka toko? Karena kebetulan waktu SMP dulu Pak Guru suka sekali dengan pelajaran aritmatika. Bagi Pak Guru, pelajaran aritmatika ini pelajaran yang paling mudah dibandingkan yang lain. Ya, dibandingkan porok gapet, bagi, tali, pangkat, akar, Y, Z dan sebagainya bla bla bla. Materi aritmatika sosial ini adalah materi yang paling mudah. Karena yang kita hitung adalah uang. Karena kita setiap hari memegang uang. Pinter sekali ya. Kalau tidak percaya mungkin kalian bisa lihat. Nah, ini anak-anak. Ini adalah ya mohon maaf, toko kecil dari Pak Guru sebagai kegiatan atau aktivitas Pak Guru selama libur atau setelah pulang dari sekolah. Ya. Nah, besok kalian bisa melihat Pak Guru. Mohon maaf anak-anak, ini Pak Guru bukan sedang pamer, tapi memotivasi kalian ya, agar kalian bisa, misalnya ada profesi lain, kalian bisa nyambi sebagai pedagang. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, anak-anak selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menentukan untung atau rugi dari harga jual atau harga beli dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi, Pak Guru mau ngecek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Ayo semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Oke. Seperti biasanya, ya sudah sering Pak Guru lakukan. Kalau misalnya Pak Ruri mengatakan kalian lakukan, seandainya tidak ada atau tidak diawali dengan Pak Ruri mengatakan, kalian jangan lakukan. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke, mulai dari sekarang ya. Pak Ruri mengatakan tepuk 1, tepuk kedua. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Yuk ingat konsentrasi. Pak Ruri mengatakan tepuk 2. 2 Mas Teguh, jangan ditambahi ya. Pak Ruri mengatakan tepuk 3. Tepuk 1. Pinter, sudah konsentrasi. Sekarang Pak Ruri mengatakan tepuk 4. Hormat gerak. Iya, konsentrasi semua. Pak Ruri mengatakan hormat gerak. Tegak gerak. Nah, masih ada yang salah. Belum konsentrasi. Oke, Pak Ruri ulangi ya. Pak Ruri bilang, Pak Ruri mengatakan tegak gerak. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salah, kan tidak diawali dengan Pak Ruri mengatakan anak-anak. Jadi harus konsentrasi. Pak Ruri mengatakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Salah, masih ada yang mau duduk karena tidak diawali dengan Pak Ruri mengatakan. Kalau ini serius lah, Pak Ruri akhiri konsentrasi ini ya. Pak Ruri mengatakan silahkan duduk kembali. Ya.
menjadi penilaian awal atau asesmen diagnostik. Jadi kalian perhatikan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan permasalahan nanti kalian jawab. Ingat, salah tidak apa-apa. Namanya belajar, kadang kita menjawab salah. Tapi itu adalah semuanya sebagian dari proses. Jadi jangan takut menjawab. Ya. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi yang ada di depan anak-anak. Itu gambar apa anak-anak? Salah. Kan yang ini. Petani, betul. Kalau di sampingnya sapi, pinter. Nah, misalnya ini Pak Fian membeli sapi seharga berapa tadi? Sudah muncul angkanya 10 juta. Kemudian dijual lagi dengan harga 13 juta. Sekarang pertanyaannya, ingat konsentrasi. Pertanyaannya, untung atau rugi Pak Fian? Untung. Cerdas sekali. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini, keuntungannya berapa? 3 juta. Iya, pinter sekali ya. Jadi pertanyaannya adalah jika Pak Fian untung, untungnya berapa? Jawabannya 3 juta. Cerdas. Nah, ya. Kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah keuntungannya sebesar 3 juta. 3 juta dari mana, anak-anak? 15 juta harga jualnya dikurangi dengan harga belinya 10 juta. Jadi total keuntungannya sebesar 3 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Jelas? Jelas. Oke, nah, jadi kalian perhatikan ke depan ya. Jika harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli, maka penjual memperoleh keuntungan. Nah, besarnya untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, terima kasih kalau sudah jelas ya. Saya lanjutkan. Ini ilustrasi yang kedua. Nah, gambar apa, anak-anak? Mobil. Mobilnya siapa? Oh, mobil kalian beli berapa, anak-anak? 20 juta. Murah sekali. 100 juta. Ini harganya sekitar 100 juta. Ya. Jadi anggap saja ini mobil Pak Antri gitu lah. Ya. Kita lihat harganya berapa. Nah, kita lihat anak-anak ya. Pak Ruri membeli mobil seharga 535 juta. Nah, karena Pak Ruri membutuhkan uang untuk merenovasi rumah, jadi mobil ini Pak Ruri jual ke Pak Teguh. Mana Pak Teguh? Gimana Pak Teguh? Nah, itu tadi malu-malu karena habis beli mobil jadi malu ngacungnya. Dijual ke Pak Teguh seharga 450 juta. Pertanyaannya sekarang, menurut pendapat kalian, saya ya Pak Ruri untung atau rugi? Rugi. 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 Ya rugi. Kenapa kalau rugi anak-anak? Karena harga jual lebih kecil dibandingkan harga beli. Nah, kalau rugi, pertanyaan selanjutnya, ruginya berapa juta Pak Ruri? 5 juta. Berapa Mas Teguh? 5 juta. Coba kita lihat jawaban Mas Teguh. Apakah jawabannya 5 juta anak-anak? Iya, mohon maaf, jawabannya masih salah. Enggak nampaknya, karena salah itu sebuah proses dari pembelajaran. Jadi banyak salah dan benar apa. Ya. Oke, ada jawaban lain selain 5 juta dari Mas Teguh? 20. Yuk cari. Berapa? Iya, jawabannya 25 juta. Kurang tepat. Ya masih kurang tepat. Ayo, jawaban lain. Kalau kalian bingung, Pak Nurin tampilkan lagi ilustrasinya. Ya. Nah, kalian lihat. Pak Nurin membelinya 535 juta. Sedangkan penjualannya 450 juta. Kalian boleh orit-oritan nggak apa-apa, anak-anaknya menggunakan kertas yang ada di depan kalian. Yuk, silakan. Yang sudah punya jawaban cari 105. Kita lihat jawabannya Mas Putra. Apakah 105? Mohon maaf masih salah Mas Putra. 105. Gak apa-apa, nanti coba lagi ya. Ayo yang lain. Iya, Mas. 125. Masih kurang tepat sedikit. Masih kurang tepat. 5
535 dikurangi 450. Ini berapa? Deng-deng Pak. Deng-deng Mas Teguh. Iya, juga masih belum tepat. Yo. Berapa? Kok itu uang saja kesulitan. Ya. 105 masih kurang tepat. Kita lihat jawabannya apakah 85? Jawaban dari Saudi. Menurut kalian betul atau salah anak-anak? Betul banget ya. Kok nggak sekali? Iya. Jawabannya betul ya. Jadi kerugian yang diderita atau dialami Pak Ruri adalah 85. Betul. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Jelas anak-anak ya? Jelas atau tidak? Nah, perhatikan itu Pak. Jadi jika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli, seperti contoh ilustrasi yang kedua tadi yang mobil ya, maka penjual memperoleh kerugian seperti Pak Ruri tadi. Nah, besarnya rugi adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Ya, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita lanjutkan yang anak. Nah, sekarang kita akan bermain game. Kalian suka bermain game? Suka ya? Ya, suka bermain game itu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata masih ada yang nggak suka seperti ini. Allah suka. Kenapa? Ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan bermain game. Gamenya adalah mencari harta karun. Iya, kebetulan Pak Ruri juga sudah menyediakan ini harta karunnya. Pak Ruri ini buat sendiri loh semalam. Jadi ini adalah harta karunnya. Nanti kalian bermain game mencari harta karun. Nah, yang juara, yang menang, nanti kalian akan mendapatkan harta karun ini. Biar kalian lebih penasaran, ya, semakin tertarik, semakin semangat harta karunnya Pak Ruri taruh di meja di depan. Biar melihat semuanya. Anak-anak ya. Oke, kita lihat apakah itu permainannya. Kalian lihat ke depan anak-anak ya. Ini adalah peta harta karun. Nah, untuk mencapai ke harta karun, kalian harus melalui pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 dan seterusnya. Dan seterusnya atau sampai pos 5? Pos 5 saja ya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dan pos 5. Nah, nanti kelompok yang paling cepat mencapai pos 5, dialah mereka lah yang mendapatkan harta karun. Nah, setiap pos masing-masing pos nanti ada soalnya yang harus kalian jawab. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aturan mainnya, ya. Nah, kalian perhatikan slide di depan aturan mainnya. Setiap kelompok harus memulai dari titik start atau pos 1. Kemudian jawablah pertanyaan di setiap pos dengan benar untuk menuju ke pos selanjutnya. Jadi untuk menuju ke pos 2 harus menjawab benar dulu soal di pos. Seperti permainan bikin ketika pramuka. Sudah sering bermain bikin Pak? Kemudian selanjutnya, apabila sudah selesai mengerjakan soal di suatu pos, silahkan nanti jawabannya ditunjukkan ke Pak Ruri. Kalau jawabannya benar, maka nanti tanda nomor kelompok yang merah tadi akan berubah menjadi hijau. Tapi kalau jawaban kalian masih salah, warnanya tetap berwarna merah. Iya, jawaban kelompok kalian nanti jangan sampai terlihat oleh kelompok lain. Karena ada dua kelompok yang pertanyaannya sama. Jadi tolong jangan sampai diketahui oleh kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mencapai harta karun nanti akan mendapat nilai 100 ditambah dengan harta karun yang sudah Pak Ruri siapkan. Kemudian kalian juga nanti berkewajiban mempresentasikan jawabannya di depan. Kemudian kelompok yang hanya mencapai pos 4 hanya mendapat nilai 90 ya. Pos 3 80 dan seterusnya. Nanti aturan mainnya ada di lembar diskusi bisa kalian baca. Jelas sampai di sini? Ingat nanti ketika berdiskusi tolong kalian yang aktif karena Pak Guru melakukan penilaian observasi keaktifan kalian, kemudian kerjasama kalian, baik ketika diskusi, presentasi maupun tanya jawab. Jadi nanti harus aktif.
Jangan hanya menunggu teman kalian yang menjawab, tapi kalian juga harus berkolaborasi dengan teman-teman kalian, sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jelas anak-anak? Bisa dimulai? Oke. Nanti Pak Guru berikan lembar diskusinya. Nah sekarang kalian duduknya sesuai kelompok yang sudah dibentuk anak ya. Karena kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan. Kelompok 1 berada di sini. Kemudian belakangnya kelompok 2 sambil dibawa alat tulisnya. Kelompok 3, kelompok 4 sebelah barat, tengah dan tengah. Dulunya sudah sesuai kelompok semua anak? Sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang Pak Guru bagikan lembar diskusinya, tapi tolong jangan dibuka dulu. Pak Guru bagikan dalam keadaan tertutup. Nanti bukanya sesuai dengan apa dari Pak Guru ya. Kelompok 1 jangan dibuka dulu, sabar ya. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Kelompok 4 jangan dibuka dulu. Kelompok 5. Jangan dibuka dulu. Anak-anak tolong jangan dibuka ya. Biar dalam kondisi tertutup dulu. Nanti pembukanya nunggu apa-apa dari Pak Tuli. Iya. Nah sekarang nanti kalian buka setelah hitungan ke-3. Setelah dihitung langsung dijawab pertanyaan nomor 1 dan seterusnya. Kalau sudah selesai satu pos langsung ditujukan ke Pak Tuli gitu ya. Jelas semuanya? Jelas. Semangat? Semangat. 1, 2, 3 silakan dibuka dan mulai bekerja. Ayo anak-anak semangat. Ingat harus aktif anak-anak ya. Karena kalau observasi siapa yang aktif nilainya bagus gitu. Ayo saling membantu. Yang sudah selesai di pos 1 langsung ditunjukkan ke Pak Tuli anak-anak. Ayo semangat, ayo. Ingat anak-anak, ada harta karun yang nanti di depan ini anak-anak ya. Ayo. Silakan kalian bisa menggunakan buku alat tulis untuk retorika ya. Ya. Kalau ada permasalahan yang tidak jelas bisa ditanya sama. Ya, jangan lupa ditulis kelompok dan nama anggotanya. Ya, jangan lupa kelompok berapa, kemudian nama anggotanya di tempat yang sudah disediakan. Ayo anak, semangat, ayo anak. Ayo siapa coba yang pertama berada di pos 1? Sudah dibawa ke depan. Kelompok. Iya, kelompok 2 sudah selesai mengerjakan di pos 1 anak-anak. Ayo yang lain jangan sampai ketinggalan. Nah, tandanya sudah berubah menjadi hijau ya. Ayo yang lain jangan sampai kalian bisa kelompok 2. Ayo semangat ya. Kelompok 1, 3, 5, 4, 6. Ayo. Ayo semangat. Masih ada peluang untuk menyalip anak-anak ya.
terbagi dulu. Nah, kelompok 5 sudah betul nih Mas Anak. Ayo lanjut ke posisi 2. Nah, kalian bisa melihat posisi kelompok teman-teman kalian atau saingan kalian dengan melihat ke depan anak-anak ya. Jadi terlihat saingannya sedang berada di pos berapa. Ayo, kelompok anak-anak sudah. Jangan takut salah anak-anak ya. Ditunjukkan dulu, buka dulu siapa tahu benar. Jangan takut salah. Iya, kelompok 2 sudah tepat ini. Mengerjakan pos 2 silakan diambil. Ya, sudah. Kelompok berapa? Iya, betul Mas Putra. Lanjut ke pos 2. Ya, ayo yang lain, jangan sampai kalah. Sementara yang memimpin kelompok 2 anak ya. Jadi sudah menyelesaikan 2 pos, sekarang sedang menyelesaikan pos 3. Yo yang lain jangan sampai kalah. Terus berusaha, terus semangat. Semakin jauh memimpin berada di pos 4 sekarang. Tetapi kelompok yang lain jangan sampai kalah, jangan menyerah. Masih ada waktu untuk mengejar. Ayo. Silakan kelompok 4 lanjut ke pos 2. Masih kurang tepat. Jangan menyerah, terus coba.
Iya, kelompok 1 menuju ke pos 2. Ayo nak, jangan sampai ketinggalan kelompok 3 ya, kejar teman-teman kalian. Mas kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 1 ke pos 2. Nah, kelompok 2 masih memimpin ya. Ayo, yang lain jangan sampai ketinggalan. Kelompok 2 1 pos lagi. Ayo semangat. Yang lain juga semangat. Ayo anak-anak, tetap semangat. Tetap semangat. Ayo kelompok 2 tinggal 1 pos lagi. Kemudian kelompok yang lain tetap semangat. Kelompok berapa, Mbak? 2. Iya anak-anak, ternyata
selesai ya. Kelompok 2 menyelesaikan paling cepat anak-anak. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 2 anak-anak. Untuk kelompok yang lain jangan menyerah, jangan putus asa, jangan patah semangat ya. Besok Pak Guru gunakan permainan seperti ini lagi. Kalian masih ada kesempatan di pembelajaran selanjutnya. Pokoknya jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat. Nah, sekarang giliran untuk kelompok 2 mempresentasikan, menuliskan jawabannya di ya, semuanya saja. Ikut ya, kemudian selanjutnya yang mau menulis jawabannya siapa? Nanti yang lain membaca soalnya. Nah, anak-anak, kelompok yang lain nanti menyimak jawaban atau hasil diskusi dari kelompok. Nah, soal dari kelompok 2 seperti itu anak-anak. Ya. Ditulis sebelah sini boleh atau lebih enak di sebelah sini, Kak? Sebelah sini ya. Oke, sebelah sini. Nah, ada yang menulis jawabannya, ada yang membacakan soalnya ini silakan dibaca atau pakai lembar diskusi. Kalian nanti yang lain menyimak dan kalau ada pertanyaan kalian nanti bertanya. Perkenalan dulu silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Vita Desilia. 2. Haji Mulyanto. Jadi mana Mas Hadi? Siapa tahu ada yang belum kenal sama Mas Hadi. Nah, ini kemudian Bapak yang cantik di sebelah sana siapa? Pak Guru sudah kenal. Ya, silakan dibaca soalnya, kemudian ada yang menulis jawabannya. Nah, silakan. Salah satu giliran nanti yang membaca gilirannya dapat semuanya. Ayo Mas Timo dibaca soalnya. Yang lain terima ya. Dengan memperoleh uang pembagian rupiah 26.000. Berapakah harga satu buah buku tulis? Silahkan ditulis jawabannya sesuai hasil diskusi kalian tadi. Soalnya berbeda kan dengan kalian ya? Karena ada 3 kelompok soalan ya. Tapi ada salah satu kelompok yang soalnya sama. Ya, lanjut nomor 2. Soal pos 2 silahkan dibaca. Seorang pedagang mainan membeli kalkulator dengan harga Rp 60.000. Kemudian dijual kembali dengan membayar uang Rp 2.000 tiap buah. Berapa harga jual keseluruhan kalkulator tersebut? Nah, berapakah harga jual keseluruhan lato-lato tersebut? Kalian tahu kan semuanya lato-lato anak ya? Bisa bermain? Bisa. Ya, lanjut. Sekarang pos 3. Seorang pedagang motor bekas membeli sebuah motor bekas seharga Rp12 juta. Kemudian motor tersebut diperbaiki dengan biaya perbaikan sebesar Rp1.500.000. Agar pedagang memperoleh keuntungan Rp1.500.000, maka motor harus dijual dengan harga berapa? Nah, jawabannya silakan ditulis. Ya, teman-teman yang lain bisa melihat. Oke ya, 16 juta. Ya, sekarang pos 4. Seorang pedagang buah membeli satu karung mangga dengan harga Rp275. Kemudian mangga tersebut
ditimbang dan ternyata bebannya 30 kg. Kemudian mangkal tersebut dijual seharga 15 per kilogram. Berapakah besarnya keuntungan kerugian yang diperoleh pada pedagang tersebut? Ya, silakan ditulis jawabannya. Nanti Mas Ipul membaca yang nomor 5 ya. Karena yang paling ganteng ini di kelompok 2 kan Mas Timbul ini. Oke, Mas Timbul baca pos 2-nya. Seorang pedagang hendak membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya 600.000. Kemudian 8 ekor ayam jual dengan harga 60.000 tiap ekor, dan sisa dijual dengan harga 50.000 tiap ekor. Berapakah besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut? Oke, silahkan mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, menanggapi, silahkan. Boleh. Nanti kalau mereka tidak bisa menjawab, nanti Pak Kuri yang menjawab. Ada nggak? Kalau tidak ada, Mbak siapa? Siapa? Mas? Mas mau bertanya? Iya. Gak usah malu, ya. Gak usah malu, gak usah takut. Silahkan ekspresikan pendapatnya. Jadi bertanya? Jadi nggak ada yang lain dulu? Iya. Misalnya ketemu yang silakan. Mau dijawabkan, yuk. Kan kalian yang menemukan jawabannya. Bisanya ini 16.000 ini ya. Nah ini bagaimana 16.000 jawaban dari pertanyaan ini? Iya. Yang mau pos 1 atau pos 3? Pertanyaan. Kalau pos 3 bukan 16.000 tapi 16 juta. Makanya Pak Guru tadi menuju ke pos 1 anak-anak ya. Iya, kenapa kok ketemu 16 juta? Ya. Ya. Dengarkan anak-anak. 15 juta titik 100 juta 500 ditambah 100 juta 1 juta 500. Iya. Jadi saya mungkin perjelas anak-anaknya sebenarnya mereka paham tapi mengungkapkannya itu mungkin agak susah ya. Pak Guru perjelas. Jadi di sini kan perbaikannya 1.500.000 mau mengharapkan untung 1.500.000. Jadi penambahannya dari harga beli berapa? 3 juta. 13 juta ditambah 3 juta berapa? 16. Pintar semuanya seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Ada tidak? Tidak? Pun mantap? Jelas? Sudah jelas? Oh, silakan Pak Dik ya. Untuk menyebutkan harga, Ya. apakah bisa apa? Dengan Pak. Atau ditulis nggak apa-apa? Di Terus ini, Ya. nak misal ajeng nyebutaken harga, Oke. ngajenge Ngajenge Oh Oh iya, bagaimana menurut kelompok 2? Itu ada kekurangannya nggak di situ saja? Ya silahkan ditambahi. Kekurangannya apa coba ya? Ayo ditambahi. Ini spidolnya ada nggak? Ya. Mungkin grogi anak-anak ya. Iya, mungkin yang dimaksud Mbak Oli seperti ini. Iya, jadi mohon maaf tadi ini ada sedikit kurang lengkap sebenarnya. Untuk uang atau rupiah maka ada tanda RP-nya. Ini yang menandakan bahwa ini adalah rupiah. Jadi RP seperti itu. Jelas anak-anak? Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada silakan bisa kembali dan ditutup sebisanya.
Merapat dulu, merapat. Oh iya, mohon maaf, Pak Guru hampir lupa karena Pak Guru sudah menyediakan harta karun. Sekalian Pak Guru serahkan di sini salah simbolis ya. Biar memberikan semangat kepada kelompok yang lain besok harus bisa mengejar kelompok 2 ya. Jangan hanya kelompok 2 yang dapat hadiah anak-anak ya. Kalian besok sudah harus juara. Oke, agak di sana. Gimana? Ini yang mau menerima siapa? Mas Ibu ya, yang maki-maki. Nah, selamat. Cekrek, cekrek, cekrek. Cekrek, cekrek, cekrek. Selamat, selamat. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kami. Presentasi dari Kelompok berapa? kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali duduk. Nah, anak-anak sudah jelas? Presentasi dari kelompok 2 sudah jelas ya? Oke. Anak-anak, tadi kita sudah bekerja kelompok anak-anak ya. Nah, sekarang saya berikan tugas untuk mengerjakan secara individu. Ini nanti Pak Guru gunakan untuk penilaian formatif. Ya, satu soal saja yang paling mudah di antara yang mudah ya. Nah, silakan kalian tetap berada di kelompoknya masing-masing. Nah, masih konsentrasi? Coba Pak Guru cek dulu, ini kok loyo ini ya. Mau gajah monyet, bukan gajah monyet. Manusia monyet atau gajah semut? Kalau Pak Guru bilang gajah, bagaimana cara? Kalau semut? Ulangi, semut? Gajah? Sebentar ya, sebentar saja. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. 1, 2, 3. Pinter. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. 1, 2, pinter. Ternyata konsentrasi. Coba yang salah konsentrasinya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. 1, 2, 3. Pinter. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. 1, 2, 3. Apa? Kan pesil. Tiga kecil. Oke, ternyata konsentrasi semua anak-anak ya. Jadi langsung kita lanjut mengerjakan Jangan lupa dikasih nama dan kelas anak-anak ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, yang sudah dapat silakan bisa langsung dikerjakan. Dikerjakan sesuai dengan cara kalian masing-masing anak-anak. Nama lengkap anak-anak ya, bukan nama samaran atau nama panggilan. Silakan kalian boleh membuka buku catatan, buku paket, boleh. Dikerjakan sesuai dengan cara kalian masing-masing ya. Tidak harus sama dengan cara teman kalian, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan beserta lembar diskusi dari kelompok kalian masing-masing sudah dikumpulkan. Oke, Pak Guru beri waktu 4 menit dari sekarang. Untuk pertanyaannya ada di lembar kedua, ya. Di situ ada 2 lembar LKPD, pertanyaannya ada di lembar kedua. Untuk lembar pertama itu sebagai ilustrasi.
seandainya ada soal yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Pak Guru. Tapi sepertinya sudah jelas semuanya ya. Nah, boleh membuka buku anak-anak atau buku paketnya bisa dibuka. Halaman 75 anak-anak. Dicoret nggak apa-apa, nggak harus pakai titik. Misalnya salah anak-anak, kalian coret saja, nggak harus pakai titik. Dicoret kemudian ditulis sebelahnya atau bawahnya. Waktunya 2 menit lagi. Karena satu soal maka harus cepat. Nah, nanti disatukan di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Mengumpulkannya bersama dengan lembar diskusi yang tadi disatukan, dijadikan satu. Nah, satu kelompok jadikan satu kelompok dijadikan satu. Oke, silakan dijadikan satu kelompok satu-satu ya. Biar tidak terpisah dengan teman kalian. Ayo agak cepat ya. Tapi kita soal mudah sekali. Angkanya kecil-kecil, hanya ribuan. Di bawahnya nggak apa-apa. Di bawahnya nggak apa-apa. Ini. Jangan takut salah nah, ya. Kalian pun jangan salah nggak apa-apa. Nah. Oke, sudah. Sekarang bisa dikumpulkan. Dijadikan satu kelompok satu-satu ya. Yang mengumpulkan satu saja dikumpulkan ke depan anak-anak. Ayo dikumpulkan ke depan. Yang mengumpulkan satu kelompok satu saja ya. Ayo dikumpulkan. Yuk kelompok 5, 6. Ayo masuk tuh. Sudah? Bisa makan. Yuk kelompok 6. Yuk kelompok 6. Bahkan bisa. Nah anak-anak, sampailah kita di penghujung akhir pembelajaran ya. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini anak-anak ya. Perhatikan ke depan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan jual beli ada untung dan ada rugi. Untung itu diperoleh jika harga jual titik harga beli. Coba dijawab anak-anak. Lebih besar atau lebih kecil dari harga beli? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi kalau untung itu adalah harga jual lebih besar dari harga beli. Sekarang rugi itu harga jual titik dari harga beli. Lebih besar atau kecil? Kecil. Pinter ya. Jadi sudah paham semuanya dengan materi hari ini?
Nah, oke, sekarang kita untuk melakukan refleksi. Coba Kak Guru tanya, kalian senang tidak dengan pelajaran hari ini? Bahagia tidak? Bahagia. Menikmati tidak? Menikmati. Bisa dipahami materinya? Bisa. Oke, sekarang biar lebih bahagia lagi, kita nyanyi dulu. Siapa yang seperti itu ya, sudah biasa. Jadi kalian pasti hafal. Aku ulangi, siapa tahu ada yang lupa. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia? Silahkan tepuk tangan. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Bersama-sama ya. Kak Guru pandu dan depan. 1, 2, 3. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia? Silakan tepuk tangan. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang? Satu kali lagi. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia? Silakan tepuk tangan. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Semedia? Matematika? Pinter ya. Nah, anak-anak untuk tugas di rumah kalian, Pak Guru berikan tugas portofolio. Ya, tugasnya nanti kalian bisa wawancara dengan ayahnya yang berdagang, tetangganya yang berdagang, atau saudaranya yang berdagang. Pokoknya melakukan wawancara dengan pedagang. Ya, wawancaranya bagaimana? Kalian tanya minimal 5 buah barang. Yang ditanya apa? Nomor 1 yang ditanya adalah harga belinya. Barang tersebut berapa? Kemudian yang kedua harga jualnya berapa? Sebagai contoh misalnya minyak goreng, ya belinya 15.000, kemudian jualnya 16.000. Setelah itu kalian hitung keuntungannya berapa? 1.000, benar ya. Jadi Pak Guru ulangi, kalian tanyakan ke pedagang, baik itu ayahnya yang berdagang, saudaranya atau tetangganya, pokoknya berdagang, tanyakan minimal 5 buah barang. Yang ditanya harga belinya berapa dan harga jualnya berapa. Setelah itu dihitung untung atau rugi. Jelas ya. Kemudian tugas tersebut diselesaikan maksimal 1 minggu. Lama kan? 1 minggu. Kemudian ditulis di buku kalian masing-masing. Setelah 1 minggu dikumpulkan ke Pak Guru dan Pak Guru. Bagaimana ya? Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang aritmatika, yaitu presentase untung dan persentase rugi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Iya. Kalian masih. Kenapa pembelajaran? Assalamualaikum Pak Makruli. Waalaikumsalam, bukan. Bagaimana nih perasaannya tadi? Sudah mengajar Ya, luar biasa Pak. Alhamdulillah untuk pembelajarannya tadi sudah selesai dan ya hampir sesuai dengan rencana, maksudnya sesuai dengan keinginan saya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa sesuai. Sudah sesuai keinginan yang belum sesuai harapan Belum mungkin sesuai ya Pak. harapan, Oh, betul, ya. betul, Nah betul. ini pembelajaran yang tadi Pak Makruli sudah laksanakan, Ya. pembelajaran yang menyenangkannya itu menurutnya Pak Makruli yang sudah menyenangkan, sudah sesuai dengan keinginan saya itu yang mana Pak? Iya, terima kasih. Yang sudah sesuai itu memang anak-anak itu tadi pembelajarannya terlihat menikmati sekali. Jadi mereka antusias, menyenangkan. Ya mungkin karena saya menggunakan strategi yang tim games turnamen itu. Jadi Yang saya tepat buat ya Pak ya. game, permainan, kemudian di situ ada kompetisi di situ. Mungkin itu yang membuat anak-anak antusias dan bagi saya itu ya sudah cukup berhasil seperti itulah. Berarti pembelajaran udah menarik ya Pak ya? Ya, Oh, kalau sudah saya menarik. ya menarik bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Karena anak-anak tadi terlihat sangat antusias. Oh, gitu ya Pak. Kalau yang belum sesuai atau belum sesuai dengan keinginan saya atau ini itu apa Pak? Atau Iya. mungkin kendala-kendalanya Iya. yang dihadapi?
Yang Dasar belum pembelajaran. sesuai itu atau mungkin kendala kesulitan bagi saya itu ya seperti yang mungkin saya sampaikan di awal dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena memang pembelajaran yang saya lakukan tadi di kelas itu masih terlihat ada ketimpangan antara kelompok yang mungkin mohon maaf dalam tanda kutip berkemampuan tinggi dengan yang cukup, itu masih ada perbedaan yang sangat terlihat. Ya mungkin ini menjadi pembelajaran bagi saya juga kan, mungkin lebih belajar lagi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu yang tepat, mungkin seperti itu. Iya, Pak. Terus rencana tindak lanjutnya panjenengan Pak Ruri ke depannya itu biar tidak terjadi ketimpangan, biar istilahnya anak itu dalam pembelajarannya juga lebih tertarik lagi, tidak takut dengan matematika. Oh ternyata pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan, ternyata tidak, bukan takut ya Pak ya, menakutkan ya dulu lah. Bagaimana ini tindak lanjutnya Pak Ruri ini? Nah ini memang menjadi tantangan bagi mungkin hampir semua guru matematika dan saya juga, khususnya saya menjadi tertantang bagaimana, karena pengalaman saya dulu juga Tuhan waktu saya sekolah SMP, SMA itu kebetulan karena matematika itu susah, anak-anak saya sendiri juga tidak tertarik. Yang pertama tidak tertarik, kemudian kebanyakan guru matematika itu juga galak, kemudian takut, terlalu tegas, kemudian ngajarnya juga monoton Bu. Tapi karena sekarang sudah kurikulumnya juga sudah berubah, guru dituntut harus sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan PMM, ya kita kan harus belajar. Dan mungkin strategi saya harus banyak belajar, kemudian saya harus menerapkan, mengaplikasikan apa yang ada di PMM khususnya, kemudian apa yang ada di kurikulum Merdeka saya aplikasikan ke dalam pembelajaran yang ada di kelas. Salah satunya yaitu yang paling penting bagi saya, memerdekakan anak. Lalu memerdekakan anak itu salah satunya dengan menggunakan mungkin pembelajaran dengan game, kemudian pembelajaran yang aktif, menyenangkan, tidak membebani siswa dituntut atau diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, jawaban, ide dan gagasan. Guru hanya memfasilitasi saja, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing agar anak bisa mengungkapkan pendapat, bisa mengungkapkan jawaban walaupun salah. Bagi saya itu tidak apa-apa karena sebatas pembelajaran. Luar biasa ini Pak, untuk kedepannya berarti mengimplementasikan yang ada di PMM. Betul sekali, ada di PMM dan ada di kurikulum Merdeka. Pak, luar biasa tadi untuk pembelajarannya. Mari kita bersama-sama mengimbaskan ke teman-teman kita dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Iya. Terima kasih Bu Haja, Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, ini lagi istirahat. Saya juga masih mengharapkan masukan, saran dari Tuhan, ilmu-ilmu dari Tuhan sebagai guru penggerak saya. Kita sama-sama Pak, maju bareng, sama-sama saling mengisi kelengkapan masing-masing, kekurangan kita yang mana. Saya juga banyak sekali kekurangan karena kita masih belajar. Saya juga belajar, Pak Maturi belajar, ayo kita belajar bareng. Iya. Itu saja mungkin Pak Maturi, terima Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum Pak Maturi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu.